Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 1 hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini anak-anak kita masuk ke tema yang baru karena kemarin kalian sudah mengikuti penilaian harian tema yang ketiga. Itu artinya tema 3 sudah selesai dan hari ini kita akan memulai dengan tema 4. Nah, Ibu berharap ya hasil kalian PH kemarin skornya bagus dan semua tuntas. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan pada kami semua. Hingga pada pagi ini kami dapat bersama-sama dengan teman-teman dan ibu guru kami mengikuti pembelajaran secara virtual. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin kami di dalam pembelajaran ini agar dapat berlangsung dengan lancar dan singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu fokus kami di dalam mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tema kita seperti yang Ibu sebut tadi, yaitu tema 4, sehat itu penting, dengan subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, adapun kompetensi dasarnya untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi sebagai bentuk ungkapan diri. Sedangkan untuk muatan SPDP, KD 3.4 memahami karya seni rupa daerah. KD 4.4 membuat karya seni rupa daerah. Nah, sekarang kita beralih ke indikator dan tujuan pembelajaran. Ada 5 indikator maupun tujuan pembelajarannya, yaitu membaca pantun, menjelaskan pengertian pantun, menjelaskan 4 ciri pantun, mengidentifikasi 4 corak karya seni rupa batik, membedakan 4 teknik membatik. Dengan tujuan pembelajaran, 1, siswa dapat membaca pantun dengan intonasi dengan benar. Siswa dapat menjelaskan pengertian pantun dengan benar. Siswa dapat menjelaskan 4 ciri pantun dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi 4 corak karya seni rupa batik. Dan yang kelima, siswa dapat membedakan 4 teknik membatik. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Bintang dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang organ peredaran darah manusia. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Bintang ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Bintang adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari apa sih pengertian pantun. Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini ada beberapa contoh pantun ya. Danau desaku jernih dan lebar. Indahnya sungguh tiada tara. Mencegah adalah tindakan benar. Telanjur sakit, mahal obatnya. Hari Selasa membeli ikan. Belanja banyak, terasa berat. Olahraga perlu dibiasakan, jantung sehat, tubuh pun kuat. Nah, sekarang kita beralih pada 4 ciri pantun. Nah, di sini ada contoh pantunnya, kemudian ada bagian yang diberi tanda. Nah, anak muda berlari gesit, badan kuat, bertubuh besar. Nah, baris pertama, anak muda berlari gesit, dan baris kedua, badan kuat, bertubuh besar, itu merupakan sampiran. Kemudian, berjalan kaki 30 menit. Tubuh sehat, peredaran darah lancar. Nah, berjalan kaki 30 menit itu adalah baris ketiga. Tubuh sehat, peredaran darah lancar, baris keempat. Itu merupakan isi dari pantun. Nah, dari contoh ini mari kita pelajari bagaimana ciri-cirinya. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Ya, perhatikan ya. Puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Jadi dari anak muda, badan kuat, berjalan kaki, tubuh sehat, ini ada 4 baris. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isi. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba kita lihat ya. Anak muda berlari gesit. Nah, suku katanya anak. Ya. 2 ya. Anak muda itu sudah 4. Berlari 7. Gesit 9. Nah, itu 9 suku kata. Kemudian baris kedua, badan 2 ya, kuat 2 lagi 4, bertubuh 3 jadi 7, besar
9 lagi. Kemudian baris ketiga, berjalan, 3, kaki, 2 suku kata, 3, 2 suku kata, puluh, 2 suku kata, menit. Jadi ada 11 suku kata. Kemudian tubuh, 2, sehat, 2, peredaran, 8 ya, darah lancar, 12 suku kata. Ini penjelasan untuk ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar isi pantun inilah yang kerap dikenal sebagai sampiran. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi baris ketiga sampai keempat. Kemudian ciri yang keempat, berirama ABAB. Rima atau yang juga biasa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Anak-anak, berikut kita akan beralih ke muatan SPDP. Kita akan membicarakan mengenai karya seni rupa batik. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain, terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Nah, perhatikan gambar ya. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Karya seni Nusantara adalah beragam bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ragam bentuk kesenian Nusantara tumbuh sebagai hasil olah budaya masyarakat yang hidup di suatu wilayah
sesuai dengan adat istiadat dan kondisi lingkungannya. Contoh seni Nusantara yang berkembang di Indonesia adalah seni rupa. Bentuk karya seni rupa setiap daerah tidak sama. Semua mempunyai ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan karya seni rupa yang dihasilkan merupakan bentuk pengolahan gagasan, teknik, media, maupun keahlian dari masyarakat yang membuatnya. Karya seni rupa adalah salah satu seni yang hasil karyanya dapat ditangkap atau dinikmati oleh mata dan dirasakan dengan rabaan atau disentuh dengan tangan. Salah satu contoh karya seni rupa di sekitar kita adalah batik dan tenun. Motif batik dan tenun yang sangat beragam merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Coba perhatikan, ada 4 contoh gambar motif batik ya. Yang pertama itu motif batik Solo Parangkusumo namanya. Kemudian sampingnya itu motif batik Pekalongan ya. Salah satu tuh motifnya cukup banyak ini ya. Ini hanya diambil salah satu contohnya saja. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu motif batik Cirebon Megamendung. Kemudian paling kanan bawah itu motif batik Yogyakarta Ceplok. Ya, ini beberapa contoh motif batik Nusantara. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan 4 corak karya seni rupa batik. Jadi, karya seni rupa batik itu ada 4 coraknya. Yang pertama adalah motif flora. Motif flora itu apa? Motif flora adalah motif yang menampilkan ornamen gambar. Biasanya menyerupai tumbuhan dari dedaunan, rerumputan, dan bunga. Nah, contoh motif flora, perhatikan ya. Ada batik 7 rupa dari Pekalongan. Silakan diamati gambarnya seperti itu. Kemudian ada pring sedapur. Pring itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bambu ya. Itu dari Magetan. Magetan itu Jawa Timur. Kemudian ada contoh lagi batik simbut dari Banten. Ini corak yang pertama motif flora. Kemudian yang kedua motif fauna. Motif fauna adalah gambar hias yang berupa binatang seperti cicak, ikan, ayam, harimau hingga gajah. Biasanya motif fauna dipadukan dengan motif flora. Contohnya batik gajah dari Lampung. Perhatikan ya gambarnya. Ada gambar gajah tapi juga dipadu dengan motif flora. Ada bunga, ada tumbuhannya ya di situ. Kemudian yang kedua contohnya batik Singa Barong Cirebon. Ini sayangnya tidak terlalu terlihat tapi itu gambarnya gambar singa ya. Kemudian batik Entong dari Indramayu. Ini gambarnya ikan ya. Ini contoh motif fauna. Yang ketiga motif geometris. Motif geometris adalah gambar hias yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Nah, perhatikan ada gambar contoh motif geometris ya. Dilihat itu gambarnya ya, ada yang berupa lingkaran, ada yang berupa segitiga, garis-garis ya. Nah, sekarang contohnya itu yang pertama tenun ikat toraja.
kemudian tenun ikat NTT, kemudian kain songket Lombok. Nah, ini contoh motif batik geometris. Oke. Yang keempat, motif figuratif. Motif figuratif adalah hiasan yang dibuat menyerupai sosok manusia dengan gaya tertentu, di mana bentuknya disederhanakan atau sedikit abstrak. Contoh motif figuratif sebagai berikut. Perhatikan ya. Yang pertama itu dari Kalimantan, seperti itu ya. Seperti abstrak begitu ya. Tapi juga ada gambar orang yang membawa apa ya, kalau Kalimantan tuh kayak perisai gitu ya. Kemudian motif batik dari Papua. Nah, gambarnya manusia, warnanya hitam ya. Kemudian motif batik ondel-ondel dari Jakarta ini ya. Nah, ini 4 corak karya seni rupa batik. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar dari muatan bahasa Indonesia dan juga SPDB. Sekarang kalian mengerjakan latihan soal ya. Yang pertama itu pengertian pantun, tadi ada ya, itu skornya 3 yang Ibu tanda kurung. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 ciri pantun ya, skornya 8, jadi masing-masing Ibu beri skor 2, karena 4 jadi 4 kali 2. Kemudian yang ketiga, apa pengertian karya seni Nusantara, karena cukup panjang, jadi Ibu beri skor 4. Kemudian nomor 4, jelaskan 4 corak karya seni rupa batik beserta contohnya. Ibu beri skor 10 karena ada 4, 1 corak itu 5. Tidak perlu digambar, ya disebutkan saja itu contohnya apa tapi tidak usah digambar. Begitu ya anak-anak, Ibu rasa cukup jelas tugasnya. Jadi totalnya ada berapa itu? 35 skornya. Jadi mohon dikerjakan, diperhatikan, materinya ada semua di situ ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang berlimpah yang Kau berikan pada kami semua, sehingga pagi ini kami dapat mengikuti pembelajaran bersama dengan teman-teman dan ibu guru kami secara virtual. Semoga apa yang telah kami pelajari betul kami bisa terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus doakanlah kami. Bunda Elizabeth doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran berikutnya.